Dalam kesempatan berbicara dengan para calon imam secara bersama-sama, mengapa mereka memilih tema "Aku datang dan diam di tengah-tengahmu, sabda Tuhan". Mungkin baik sebelumnya masih ada beberapa tempat kosong bagi panitia frater yang ada orang tua atau anak-anak di belakang, di luar, mungkin boleh duduk di sana. Kasihan rumah Tuhan masih kosong, sementara di luar banyak orang kedinginan. Jadi kalau nggak ada orang tua, anak-anak tolong diisi gereja ini supaya penuh. Nah, dalam kesempatan itu mereka berkata, kami merasa bahwa perjalanan imamat ini bukanlah perjuangan kami sendiri, tetapi campur tangan Tuhan, di mana Tuhan disemangati, menyemangati dan hadir di tengah-tengah kami. Kami lemah, ada memang, bahwa semua orang memiliki kelemahan. Setelah itu saya lanjutkan dengan pembicaraan pribadi, satu persatu menyampaikan kelemahannya. Tuh, mulai dari mana kelemahan-kelemahan ini? Kelemahan sekarang dan nanti kalau menjadi imam supaya dicermati, supaya kita bisa turut membantu para imam ini tetap menjadi imam. Mau mulai dari mana kelemahan itu? Mau pilih siapa? Oh, yang paling besar Christian. Tapi sayang saya lupa kelemahannya. Jadi nggak usah, nanti tanyakan saja. Yang jelas bahwa masing-masing pribadi punya kekurangan dan kelemahan itu yang disadari. Maka kelemahan dan kekurangan inilah yang membuat mereka sungguh, tanpa Tuhan kami tidak mungkin menjadi imam. Mudah-mudahan kesadaran ini bukan ada pada saat mau ditahbiskan, tetapi dalam perjalanan imamat nanti seterusnya, bahwa kesadaran saya lemah, saya butuh. Kalau kita memperhatikan, ini luar biasa. Setiap kali ada pertemuan dan setiap kali Bapak Suci Paus Fransiskus menulis surat, selalu di akhir kata, misalnya ada 3 surat yang beliau tulis sendiri, tanda tangan, sebagai ucapan terima kasih atas kunjungan apostolik ke Indonesia. Di akhir surat itu kalimat terakhir selalu doakanlah saya, dan selalu mengatakan doakanlah saya. Maka kata ini selalu mengatakan saya di hadapan Tuhan adalah manusia biasa, tetapi saya dipanggil Tuhan menjadi manusia khusus. Maka tekanannya itu adalah menjadi manusia khusus. Maka dalam waktu Sinode 2023, Paus Fransiskus membagikan buku yang ditulisnya sebagai refleksi pada saat beliau menjadi kardinal. Ya. San menjadi kudus, tetapi bukan menjadi duniawi. Dari dunia, tetapi bukan menjadi duniawi. Jadi itu panggilannya. Ya. Bagaimana kita bukan manusia sempurna, tetapi bukan manusia biasa pada umumnya, sudah dikhususkan dan sudah dikuduskan. Maka perjuangan dan perjalanan kita untuk selanjutnya adalah sungguh bagi para imam ini menjadi manusia-manusia yang dipilih oleh Tuhan. Maka karunia tahbisan imamat yang akan mereka terima bukanlah hasil perjuangan, tetapi karena Tuhan hadir dan diam di tengah-tengah mereka, meneguhkan dan menyemangati, hingga mereka berani berkomitmen seumur hidup menjadi imam dan gembala bagi umat Allah. Mereka ingin fokus pada kehadiran Tuhan. Mereka tidak mau melewatkan momen rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan kalau kita kenal saja pada Tuhan kita? Tuhan hadir di tengah-tengah, maka komitmen
dalam bacaan pertama, aku akan diam, datang dan diam di tengah-tengahmu. Maka mereka Yehuda akan mengetahui bahwa akulah yang mengutus mereka, yang menerima Tuhan dan kemudian menerima utusan. Tapi kadang-kadang orang tidak mengenal Tuhannya diam. Yohanes Pembaptis pernah mengingatkan ini dalam Yohanes 1:24. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Jangan mengaku saudara Yesus kalau tidak memiliki kesamaan dengannya. Jangan mengaku imam kalau tidak dapat menghadirkan Yesus, sang imam agung dan gembala yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus yang makin dikenal didatangi ibu dan saudara-saudara. Mereka mau menyelamatkan Yesus dari kemarahan banyak orang yang konon makin memusuhi Yesus. Kesempatan ini dijadikan Yesus untuk menyatakan bahwa persaudaraan sejati dalam iman bukanlah hubungan darah, tetapi hubungan roh. Bukanlah relasi badani, tetapi relasi rohani. Yesus menunjuk pada murid-murid yang ada di dalam. Ini ibuku dan ini saudara-saudara. Mereka yang berada di lingkaran Yesus, bersama dan menyertai Yesus, tinggal dan mendengarkan Yesus, itulah saudara-saudara Yesus. Kiranya sabda ini juga mau mengkritik orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi yang merasa menjadi bagian dari keluarga umat Allah tetapi tidak melaksanakan kehendak Allah. Jadi bukan mereka yang mempunyai hubungan darah atau yang dianggap bangsa terpilih umat Allah, tetapi tetap tidak melakukan kehendak Allah. Maka Yesus menambahkan bahwa sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Figur yang menjadi modelnya saudara, saudari, ibu, figurnya adalah Bunda Maria sendiri yang kita peringati hari ini. Maria sebagai pribadi yang dipersembahkan kepada Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, semua imam seharusnya menjadi figur dan model pribadi yang mempersembahkan diri kepada Allah dan dipersembahkan oleh gereja kepada Allah. Sudah dipilih oleh gereja. Maka tadi dalam pembukaan sebelum homili itu ada penyerahan. Itu diserahkan oleh gereja, oleh umat Allah sebagai orang-orang pilihan. Dan hari ini mereka akan dikukuhkan sebagai orang-orang pilihan supaya menjadi saudara-saudari Tuhan. Kita semua yang hadir di sini diajak untuk menjadi ibu saudara-saudari Tuhan. Siapa dia? Yaitu dia yang melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, maka mereka ingin menjadi pribadi di mana Tuhan bersabda, aku datang dan diam di dalam hati dan hidup. Bayangkan kalau Tuhan diam di hati, siapa yang dapat mengalahkan? Tantangan apa yang dapat melemahkannya kalau Tuhan diam di dalam hati? Dan nyatanya Tuhan bukan berjanji di dalam bacaan, mereka bersukacitalah karena Tuhan datang dan diam di tengah-tengah mereka. Maka para imam ini mengalami, diakon ini, Tuhan datang dan hadir di tengah-tengah mereka. Maka mereka siap untuk maju, untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa disebut dengan saudara? Lihat siapa Yesus itu, apa yang dilakukan. Bagaimana Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasih.
Maka kalau para imam ini terutama yang ditabiskan tidak tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dalam satu intervensi tahun 2023 Sinode, Paus Fransiskus memberikan intervensi yang sangat bagus. Dia berkata, saya sedih kalau melihat di dalam gereja ini ada daftar harga sakramen. Sakramen A ini segini, sakramen B segini. Tahbisan berapa? Gereja itu seperti supermarket. Maka ini yang menyedihkan Tuhan. Maka kalau hal ini terjadi, dan kalau Paus berkata seperti itu, berarti ia mencermati ada dan terjadi. Entah di mana. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada gejala-gejala. Dan ia berkata, maka para imamnya itu adalah pekerja karyawan dari perusahaan multi level bahkan multinasional. Maka mudah-mudahan saudara-saudari yang terkasih, kita doakan agar para imam ini sungguh menjadi saudara-saudari yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lihat saja ketika Paus datang ke Indonesia. Sekali lagi saya mengatakan di mana tidak ada yang bisa menghentikan kendaraan dan rombongan Paus ketika kalau ia tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat anak-anak, orang tua, orang sakit, penyandang disabilitas, atau mereka yang berteriak-teriak yang sungguh membutuhkan berkat dan doa. Mereka datang, maka dihentikan. Yesus memberi berkat. Lihat Yesus juga. Siapa yang dapat menghentikan perjalanan Yesus kalau bukan ia tergerak hatinya oleh belas kasihan? Siapa yang dapat menghentikan khotbah Yesus, pengajaran Yesus, kalau ia tergerak hatinya oleh belas kasihan? Bisa Yesus sedang mengajar, dibawalah seorang lumpuh. Yesus berhenti mengajar, tidak meneruskan mengajar, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itulah yang terus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka kalau demikian, mudah-mudahan untuk bisa diam di dalam hati, Tuhan membutuhkan pintu hati yang terbuka selamanya untuk Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa diam di dalam hati kita kalau kita tidak membuka pintu? Dan ternyata tidak cukup Tuhan diam, datang dan diam di dalam hati kita, karena bisa jadi itulah yang terjadi di antara umat terpilih. Tuhan datang dan diam, tetapi mereka tidak berbuat sesuatu seperti yang dikehendaki Tuhan. Maka Yesus menambahkannya di dalam Yohanes 15:4, tinggallah di dalam aku. Maka untuk dapat berbuah, kita diajar untuk tinggal. Bukan hanya Tuhan datang, diam, tetapi bagaimana timbal balik dari kita sendiri, kita diam dan tinggal di dalam Tuhan agar kita menghasilkan banyak buah berlimpah. Maka kalau demikian saudara-saudari, mereka akan menjadi imam dan gembala yang baik, yang juga bisa datang dan diam di tengah-tengah gerejanya, di tengah gereja Tuhan, di tengah umat Allah. Itulah imam yang berbau domba, yang bukan hanya menyampaikan sabda Allah dan merayakan Ekaristi, tetapi menghidupi pelayanan dalam pelayanan pada umat yang penuh bela rasa, selalu tergerak hatinya oleh bela rasa. Semoga tema tabisan ini bukanlah sekadar tema, tetapi sungguh menjadi komitmen dari para imam muda ini, dan juga bagi kita semua umat Allah untuk hidup sebagaimana mereka yang yakini bahwa Tuhan sungguh datang. Cirinya sukacita. Maka di tengah kesulitan pelayanan, di tengah banyaknya pelayanan, sukacita, gembira. Maka itu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, perjumpaan dengan Tuhan menimbulkan sukacita, dan sukacita dalam Tuhan terus-menerus diperbaharui. Maka teorinya tidak ada imam teorinya yang mengalami kelelahan. Teorinya loh.
Tidak ada imam yang mengalami burnout, teorinya. Tiada imam yang mengalami jenuh, teorinya. Karena harusnya demikian. Ya, maka imam, bayangkan saja kalau imam mengalami jenuh, mengalami burnout, umat bisa bertanya, aduh, imam saja yang tiap hari misa bisa begitu, apalagi kami. Nah, maka teorinya tidak ada yang burnout. Sukacita selalu adanya. Tidak ada yang cemberut, teorinya. Jadi adanya sukacita selalu. Jadi kalau mau cemberut juga nggak jadi tuh, karena ada sukacita. Kalau mau marah, ada sukacita. Itu teorinya, ya, teorinya. Nah, mudah-mudahan teori, tapi itu betul. Karena memang harusnya begitu. Logikanya imam begini, ini begini, perjumpaan dengan Tuhan selalu diperbaharui. Padahal imam ini tiap hari berjumpa dengan Tuhan, bahkan hadir in persona Christi. Kristus meminjam tubuhnya, hidupnya untuk perayaan Ekaristi. Harusnya sukacita. Nah, mudah-mudahan para imam ini sungguh membuat semangat yang luar biasa. Maka saudara-saudara yang terkasih, semoga kita doakan para imam ini, semoga komitmennya untuk menjadi pribadi yang menghadirkan Tuhan dan tengah umat sungguh dapat terwujud dan sungguh menjadi saudara-saudara kita semua, saudara-saudara Tuhan. Maka para imam muda yang akan kita habiskan ini, saudara semua adalah saudara saya. Jangan mengaku saudara kalau tidak melaksanakan kepentingan, keprihatinan saya. Demikian juga saya mengatakan, saya hanya melakukan keprihatinan apa yang menjadi keprihatinan Sri Paus Fransiskus. Ingatlah selalu untuk terus berbela rasa kepada orang-orang yang membutuhkan, karena di sanalah bisa menghadirkan Tuhan. Dan saudara ketahuan, betul, saudara ini saudaranya Tuhan. Imam harus sungguh menjadi saudara Tuhan. Jadi kalau saudara tidak tergerak hatinya, orang bisa berkata, Romo tentang Romo, tapi Romo bukan saudara Tuhan, ya, karena tidak melaksanakan apa yang Tuhan. Kita doakan semoga mereka sungguh menjadi saudara Tuhan, tergantung sejauh mana mereka melaksanakan kehendak Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan upacara tahbisan.